Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Rumah pesugihan, tangisan di tengah malam. Rina dan suaminya, Budi, baru saja membeli rumah tua di pinggiran kota. Harganya murah, jauh lebih murah dibandingkan rumah lain di daerah itu. Meskipun awalnya curiga, mereka tetap membelinya karena kondisinya masih bagus. Kenapa rumah sebagus ini dijual murah? Tanya Rina saat pertama kali melihatnya. Katanya pemilik sebelumnya mendadak pergi begitu saja, jawab agen properti singkat. Mereka tak mau berpikir macam-macam. Setelah renovasi sedikit, mereka pun pindah bersama anak semata wayang mereka, Dika, yang baru berusia 5 tahun. Namun, sejak malam pertama, Rina mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Saat ia sedang tidur, terdengar suara tangisan pelan dari dalam rumah. Awalnya ia mengira itu Dika, tapi saat dicek, anaknya tidur pulas. Suara itu terus terdengar setiap malam, semakin jelas dan menyayat hati. Seperti suara seorang perempuan menangis pilu. Suatu malam, Rina terbangun lagi karena suara tangisan itu. Kali ini lebih dekat, seakan berasal dari sudut kamar mereka. Ia membangunkan Budi. "Dengar enggak?" bisiknya. Budi mengerutkan kening, lalu menggeleng. "Nggak ada suara apa-apa. Mungkin kamu cuma mimpi." Namun, saat ia hendak kembali tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan pelan yang berubah menjadi erangan memilukan. Budi menyalakan lampu dan mereka saling berpandangan. Esoknya, Dika tiba-tiba berkata, "Ibu, tadi malam ada tante di kamarku." Rina merinding. "Tante siapa?" Dika menunjuk sudut kamar. "Dia duduk di situ. Bajunya merah, mukanya sedih." Rina dan Budi saling berpandangan. Tidak ada orang lain di rumah ini. Merasa ada yang tidak beres, Rina mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Ia bertanya ke tetangga sekitar. Salah satu tetangga, Makiyah, seorang wanita tua yang sudah lama tinggal di sana, tampak enggan berbicara. Namun, setelah Rina mendesaknya, ia akhirnya bercerita. "Rumah itu dulu milik Pak Darmawan," katanya pelan. "Dia dulunya miskin, tapi mendadak kaya raya. Banyak yang bilang dia melakukan pesugihan. Tapi yang bikin ngeri, setiap tahun istrinya selalu hamil, dan setiap anak yang lahir, tak ada yang selamat." Rina menelan ludah. Istrinya, Bu Sari, sangat menderita. Setelah anaknya yang keenam lahir dan meninggal, dia tak tahan lagi. Suatu malam, dia ditemukan gantung diri di kamar itu. Malam itu, Rina dan Budi tak bisa tidur nyenyak. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan disertai suara langkah kaki menyeret di lantai. Budi memberanikan diri keluar kamar. Namun, saat ia menyalakan lampu, sesuatu membuatnya tertegun. Ada jejak kaki basah di lantai, mengarah ke kamar Dika. Ia berlari ke kamar anaknya. Rina yang panik ikut menyusul. Saat pintu terbuka, mereka melihat Dika duduk di tempat tidur, menatap sesuatu di sudut ruangan. "Itu tante yang aku bilang, Bu," katanya pelan. Dalam sekejap, suhu ruangan turun drastis. Di sudut kamar, bayangan hitam berdiri, samar-samar berubah menjadi sosok perempuan berbaju merah dengan wajah pucat dan mata kosong. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah. Sebelum pergi, mereka memanggil seorang ustaz untuk membersihkan rumah tersebut. Saat ritual pembersihan dilakukan, ustaz itu berkata, "Arwah Bu Sari masih terperangkap di sini. Dia menangisi nasibnya dan anak-anaknya yang dijadikan tumbal pesugihan." Setelah doa-doa dipanjatkan, suara tangisan perlahan menghilang. Namun, sebelum pergi, Rina sempat melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur semalaman. Di cermin dekat pintu,
Samar-samar terlihat tulisan berwarna merah darah, "Jangan pernah kembali." Mereka tak pernah kembali ke rumah itu. Namun, hingga kini, rumah tersebut tetap kosong. Setiap malam, beberapa warga sekitar masih mendengar suara tangisan pilu dari dalamnya.